wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Baik, pada hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi setelah 2 bulan kita ketemu ya. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan niat sehingga Allah berkenan menerima amal kita sebagai salah satu amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya, keluarganya serta orang-orang istiqomah di jalannya. Baik, pada hari ini saya sengaja memilih kembali judul ini, Muraqabatullah ya. Materi diharapkan bisa bermanfaat bagi saya pribadi maupun jamaah semuanya ya. Muraqabatullah adalah salah satu akhlak ya, salah satu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu kondisi diri kita ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi muraqabah artinya pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal kata raqabah yuraqibu, muraqabah ya. Jadi berasal dari kata raqabah yuraqibu, muraqabah. Artinya adalah memantau ya. Allah senantiasa memantau kita ya. Seperti tadi yang saya bacakan, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang kita ucapkan ya, kecuali bersama kita ada raqib atid ya, yang maha memantau dan mencatat ya. Ada juga yang menafsirkan adalah malaikat raqib dan malaikat atid. Itu yang pelajaran dari SD dulu ya, raqib atid ya. Ya tidak salah ya, itu juga insya Allah benar ya. Jadi bagaimana kita menciptakan dalam diri kita itu adanya jiwa kesadaran al-muraqabah ya, merasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana para hadirin, kira-kira sudah tercipta belum dalam diri kita? Kayaknya masih jauh mungkin ya. Jangankan waktu di luar sholat ya, sholat saja masih ingat gorengan ya, masih ingat makan, wah tadi belum sempat makan saya ini. Masih ingat utang ya, dengar ya. Cicilan ya dan lain sebagainya. Tapi itu manusiawi sebenarnya ya, siapapun bisa terjadi hal yang semacam itu ya. Namun demikian kita terus berusaha bagaimana kita merasakannya ya, merasakan adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dengan muraqabah ini insya Allah
sedikit banyaknya kita akan lebih baik ya, dalam beramal, dalam berucap ya, dalam beraktivitas ya. Karena kita merasakan Allah selalu memantau kita ya, dibandingkan dengan orang atau kondisi kita ketika kita tidak merasakan itu ya. Kita tidak merasakan itu. Dalam bahasa lain disebut al-ihsan ya. Ya, salah satu poin-poin penting malaikat Jibril, pertanyaan malaikat Jibril ya kepada Rasulullah di depan para sahabatnya adalah tentang al-ihsan ya. Ya, saya ingin tanya tentang Islam, iman, yang ketiga adalah al-ihsan. Itu kata Rasulullah, at-ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka ya. Jadi kamu beribadah kepada Allah seolah-olah ka'annaka tarahu, seolah kamu melihat Allah SWT ya. Karena kita tidak akan pernah melihat Allah SWT sebelum kita mati ya. Bahkan Nabi Musa pun, Nabi Muhammad juga tidak sanggup melihat Allah SWT ya. Maka dalam riwayat dikatakan Rasulullah terdahului oleh seorang sahabat yang menjadi syahid ya, yang menjadi syahid yang langsung ngobrol dengan Allah SWT ya. Dan Allah menawarkan apa yang kau minta sekarang ya. Karena dia merasakan nikmatnya mati syahid, maka dia mengatakan saya ingin berperang lagi dan mati syahid lagi gitu ya. Maka Allah SWT mengatakan tidak bisa ya. Sudah menjadi hukum saya, kalau sudah mati tidak bisa kembali ke dunia ya. Kira-kira semacam itu. Maka dia minta, kalau begitu berilah kabar gembira pada orang-orang di belakang saya ya. Nah, makalah turunlah ayat ya yang sering dibaca oleh Pak Haji Regu ya, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabili amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun ya. Jadi janganlah kau mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu meninggal ya. Bahkan dia hidup di sisi Allah SWT dan mendapatkan rezeki dari Allah SWT ya. Ayat semacam ini ada beberapa tempat dengan redaksi yang sedikit berbeda ya. Salah satunya yang dibaca oleh yang sering dibaca Baji Teguh ya. Tahu penting nggak ya? Kalau tahu, paling berbahagia ya. Jadi kalau kita bicara muraqabah, tentu itu adalah merupakan konsekuensi logis dari seorang yang beriman ya. Kalau orang sudah beriman, maka pasti akan merasakan, harusnya itu dia mempunyai muraqabatullah ya, mempunyai jiwa, mempunyai pikiran yang selalu merasa diawasi oleh Allah SWT ya. Karena kalau belum itu berarti belum beriman ya, masih Islam gitu kan ya kan. Jangan-jangan saya dan perhatian masih Islam, masih sebagai muslim ya, belum sebagai mukmin ya. Ketika orang-orang Arab Badui berikrar kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya telah beriman, kami telah beriman ya. Kata Rasulullah, belum, kamu belum beriman, tapi kamu baru muslim ya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kenapa orang-orang Arab Badui itu dikatakan belum Islam, belum mukmin? Karena walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk dalam hati kamu ya. Iman belum masuk dalam hati kamu ya. Makanya pelajaran penting yang pertama Rasulullah ajarkan kepada sahabat adalah pelajaran iman ya. Pelajaran iman, bukan baca Al-Quran. Iman dulu dimasukkan ya.
Bukan dengan menghafal Al-Quran, ya, tapi keimanan dulu dimasukkan ya, ke dalam hati orang-orang atau sahabatnya, tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau kita kan kalau baca Al-Quran dulu baru beriman ya, ya kan. Itu yang dikatakan oleh seorang sahabat. Setelah Ibnu Mas'ud mengatakan, bedanya kami dengan kamu adalah kalau kami beriman dulu baru baca Al-Quran ya. Kalau kamu baca Al-Quran dulu baru beriman. Artinya apa? Baca Al-Qurannya belum masuk dalam hati kita gitu ya. Terkadang kita kecapean dengan cara bacanya ya, tapi keimanan belum masuk dalam hati kita ya. Makanya kalau baca Al-Quran ya, para ulama bahkan Al-Quran sendiri mengatakan harus diiringi dengan tadabbur ya. Jangan baca banyak tapi nggak ada tadabburnya ya kan. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu, kalau kita menemui ayat yang menyentuh jiwa kita, berhenti dan terus diulang-ulang ya, berhenti Pak, ini kayak bagus nih gitu ya. Baca Al-Quran jangan target 1 juz per hari tapi kita tidak pernah tadabbur ya. Jadi tadabbur harus memikirkan ya. Tadabbur artinya memikirkan, kembali ke belakang, memikirkan apa yang kita ayat ini dan bagaimana kita mensikapinya ya. Karena Al-Quran mengancam, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabbur Al-Quran atau hati mereka terkunci ya. Kalau tentang bacaan, hafalan tidak sejauh itu ancamannya ya. Karena tujuan diturunkan Al-Quran untuk dipahami ya. Yang paling utama itu ya. Tentunya adalah juga dibaca, dihafal dan sebagainya ya. Sebagai dalam surat lainnya bahwasanya inna yasal Qur'ana lidzikri fahal mimmudzakir ya. Bahwa Allah telah berjanji telah dimudahkan untuk dihafal ataupun juga dipahami. Tapi adakah orang yang mau memahaminya ya. Innallaha kana aliman raqiba ya. Sesungguhnya Allah alimun alaikum raqiba. Innallaha alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah SWT itu atas kamu itu sangat ataupun mengawasi ya, memantau ya. Ma yakunu minajwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada pembicaraan antara 3 orang kecuali Allah yang keempatnya ya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidak ada pembicaraan 5 orang kecuali Allah yang ke-6-nya. Wala adna min dalika wala aksara illa huwa ma'hum aina ma kanu. Dan tidak ada pembicaraan yang lebih sedikit daripada itu, bahkan kita sendiri pun ya ngobrol sendiri gitu, atau lebih banyak dari 5 orang kecuali Allah bersama mereka dimanapun kamu berada. Jadi termasuk sekarang ini berarti Allah ada kan nih? Ada nggak Allah? Allah bersama kita insya Allah ya, bersama kita ya. Makanya salah satu adab atau hasil muraqabatullah adalah ma'iyatullah ya, merasa bersama Allah SWT. Kalau muraqabah apa? Merasa diawasi kan? Nah, sekarang adalah lebih hebat lagi adalah ma'iyatullah ya, merasa selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dulu ada seorang ulama ya, ini saya juga belum ngajarin pernah, tapi mungkin pada lupa anak saya itu ya. Ngajarin pada anaknya, saya juga pernah menyampaikan di sini. Anaknya suruh ngulang aja gitu ya. Allahu nadori Allahu ma'i. Bilang itu, Allahu nadori Allahu ma'i. Allahu nadori Allahu basori Allahu ma'i. Coba terus disuruh bilang aja gitu. Ya itu bahasa Arabnya ya. Nanti kalau bicara anak di sini apa itu? Artinya apa? Allah
melihat saya, Allah menyaksikan saya, Allah bersama saya. Ya. Jadi si anak itu disuruh cuma nyebut aja. Ya. Nah, lama-kelamaan menjiwai dalam dirinya tentang kalimat itu. Ya. Karena ma'iyatullah itu berdampak dua, ya. Ma'iyatullah al-amah, ya, Allah itu selalu bersama seluruh makhluknya. Itu namanya ma'iyatullah al-amah, ya. Allah bersama seluruh makhluknya. Ya, maka itu akan kita saksikan bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya meskipun dia kafir, ya. Tapi bagi kita seorang mukmin, maka kita insya Allah akan mendapatkan ma'iyatullah al-khassah, ya. Yaitu kebersamaan Allah secara khusus kepada setiap diri kita yang mukmin harusnya, ya. Apalagi menolong agamanya. Allah berjanji akan mendapatkan apa? Memberikan apa? Ta'yidullah, ya. Memberikan ta'yidullah, memberikan pertolongannya. Pasti, ya. Pasti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita menolong agamanya dalam bentuk apapun, in tansurullaha yang surkum, ya. Walaupun ujiannya banyak, ya. Walaupun ujiannya banyak, ya. Tapi pasti akan Allah tolong, ya. Siapakah orang yang paling banyak ujiannya, Pak? Para nabi. Di antara para nabi siapa yang paling banyak ujiannya? Ya, ulul azmi kan? Ulul azmi, ya, nabi yang 5, ya. Saya pernah cerita di forum mana? Nabi luar biasa ujiannya, ya. Punya anak cewek semua, ya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, ya. Punya anak laki-laki baru sebentar meninggal, ya. Kemudian lagi Ibrahim meninggal lagi, ya. Ini kalau bapak-bapak pun merasakan bagaimana semacam itu, ya. Pengen berharap anak lagi dapat anak perempuan 4, ya. Yang 4 orang ini pun apa uji lagi, ya. Yang Zainab menikah dengan orang musyrik waktu itu kan, dan nggak mau muslim, dia nggak mau jadi muslim, nggak mau hijrah, ambil aja cerai gitu. Ummu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, siapa menantunya, Pak? Siapa biasanya? Sebelumnya adalah anak-anak Abu Lahab, ya. Abu Lahab juga bilang cerai kan, jadi cerai aja lah gitu. Akhirnya cerai, jadi janda semua dua-duanya, ya. Itu anak Rasulullah, ya. Ummu Ruqayyah, Ummu Kulsum, Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu semua janda, ya. Bagaimana ujian seorang nabi yang luar biasa gitu, ya. Kalau kita barangkali melihat Ustaz Abu Somad cerai, ya kan, kita langsung mencibir barangkali dan sebagainya, kan. Padahal barangkali itu adalah menunjukkan ketinggian iman dia, ya. Karena ujiannya begitu berat, ya, ya. Begitu berat sampai pada tahapan semacam itu, ya. Akhirnya Ruqayyah dan dinikahi oleh Utsman bin Affan, kemudian meninggal. Rasulullah berikan Ummu Kulsum, ya, kepada Utsman bin Affan, dan juga meninggal juga, ya. Sampai Rasul bilang, seandainya saya punya anak yang ketiga dan mau, ya, maka saya akan berikan kepada Ruqayyah Utsman bin Affan. Jadi itu ada orang laki-laki idaman, ya. Di antara adalah saking dermawannya kepada istrinya, ya. Siapa, ya? Dermawan terhadap istrinya, ya. Jadi khairukum fi ahli, ya. Sebaik kamu adalah orang yang paling baik terhadap istri kamu. Terhadap istri kalian adalah dengan banyak ngasih uang, ya. Dengan dermawan, ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Baik para hadirin, ya, kalau kita lihat muraqabah itu, ya, itu menghasilkan buah, ya, tentunya, ya. Samratul muraqabah, ya. Jadi atau samaratul muraqabah, ada beberapa buah, ya, tentu dari muraqabah, dan itu adalah menghadirkan keikhlasan, ya. Itu sangat logis, ya. Kalau kita merasa diawasi Allah SWT, pasti akan lebih baik, ya,
dalam masalah keikhlasannya. Ya. Apalagi kita bagi seorang manusia mukhlisin ya. Ya, Al-Quran menggunakan dua kata ya. Allah menggunakan dua kata mukhlisin dan mukhlasin. Apa bedanya Pak Ade? Mau ditanya nggak apa-apa, jawablah. Nggak bisa. Jadi mukhlisin itu adalah isim fa'il ya. Kalau mukhlasin isim maf'ul ya. Isim fa'il artinya berarti ada orang yang selalu berusaha untuk menjadi ikhlas. Ya, kita ini adalah mukhlisin. Masih tingkatnya mukhlisin ya. Ya. Masih berusaha menjadi ikhlas ya. Tapi kalau mukhlasin adalah orang yang telah diberikan keikhlasan oleh Allah SWT sebagai maf'ul ya. Makanya Nabi Ismail mengatakan menggunakan kata mukhlasin. Orang yang ya telah ikhlas itu, sudah mampan keikhlasannya gitu. Ya kalau bisa kita mencapai itu ya, mukhlasin ya. Makanya setan tidak bisa menggoda mukhlasin. Ya enggak? Bahasa setan kan begitu kan. Saya tidak bisa menggoda kepada orang yang mukhlas ya. Ya karena sudah nempel gitu. Menempel pada dirinya jiwa ikhlas. Kita baru tahapan mencoba menjadi mukhlisin ya. Mukhlisin lahuddin ya. Allah alam ya, Allah Subhanahu wa taala ridho atau enggak ya. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa ya supaya jadi mukhlis ya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Perbanyaklah doa itu ya. Jadi kalau ada godaan-godaan keikhlasan, doa itu dibaca terus ya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini tadi di internet ya. Dihafalkan dan diamalkan. Ya bagusnya yang pakai doa bahasa Arab ya. Ya. Karena afdhalud doa adalah Al-Qur'an ya. Doa terafdal adalah dari Al-Qur'an. Kemudian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru doa-doa yang lainnya ya. Tentu insya Allah amal ibadah akan jadi lebih baik ya, lebih ikhlas lah insya Allah semacam itu ya. Kemudian ihsan dalam beramal ya. Tadi ya yang hadis tadi ya. Maka insya Allah kita akan lebih baik ihsan dalam beramal. Ihsan dalam arti tadi muraqabatullah, juga ihsan dalam arti berbuat baik ya. Dalam hadis tentang menyembelihan ya, innallaha katabat ihsan ala kulli syai'in ya. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, fa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah ya. Seperti kemarin waktu sambutan di Idul Adha lah gitu ya. Tentang bagaimana kita perbaiki cara penyembelihan ya. Ihsan ya. Bagi orang yang muraqabatullah pasti akan merasakan itu ya. Insya Allah ya. Tadi saya juga sampaikan bahwasanya insya Allah hasil dari ibadah kita adalah mahabbatullah dan ma'iyatullah. Tadi ma'iyatullah sudah disampaikan ya. Ya. Karena memang Allah yuhibbul muhsinin ya. Allah menyertai orang-orang yang berbuat baik ya. Muhsin di sini juga berbuat itu juga berbuat ihsan tadi ibadahnya. Kemudian inna wa ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun ya. Dan juga ma'iyatullah, merasakan adanya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq merasa takut ya dengan pengejaran orang kafir Quraisy ya kan. Ya maka Rasulullah mengatakan ya usah takut ya, innallaha ma'ana. Allah bersama kami, Allah bersama kita ya. Jadi merasakan bagaimana kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap nafasnya dan perbuatannya ya.
Kemudian takut dan wara berbuat maksiat ya. Ini tentu juga ya. Jadi mari kita bersama-sama coba menciptakan itu ya. Berat memang ya. Merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dalam setiap detik kita, dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap ucapan kita gitu ya. Maka kita akan menghasilkan insya Allah yang keempat adalah waro ya, dan takut terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena salah satu pencegah maksiat adalah al-khauf ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan takut itu, kalau kita ingin menciptakan takut, maka salah satu caranya adalah apa para hadirin? Menjauhi ya. Sebelumnya apa? Saya nggak tanya satu orang deh, nanti jawabannya kayak tadi ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi sesungguhnya hanyalah orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu ya. Jadi kalau kita pengen takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya intinya itu harus banyak belajar lah. Kita sama harus banyak belajar atau menjadi seorang alim lah. Maka dengan ilmu itulah mudah-mudahan kita akan bisa merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bagaimana kita akan takut kalau kita nggak tahu ilmu tentang neraka ya kan? Tidak takut tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya kan? Itu di YouTube banyak ya. Sekali kali nonton misalnya bagaimana luasnya alam ini ya. Bagaimana luasnya alam ini gitu. Ada tata surya, ada galaksi ya kan, ada super galaksi ya kan. Itu baru langit pertama ya. Yang luasnya kata Ibnu Abbas, bandingan luas antara langit pertama dengan langit kedua adalah seperti kamu melebarkan mata uang di padang pasir. Yang mata uang adalah langit pertama, padang pasir adalah langit kedua. Begitu seterusnya ya. Kalau langit pertama saja sudah miliaran bahkan mungkin triliunan planet ya. Ya karena ada tata surya sendiri ya. Tata surya banyak, ada galaksi, ada super galaksi dan sebagainya. Ada lagi namanya saya lupa tuh. Di sebenarnya ada lagi istilah lainnya yang menunjukkan betapa banyak, betapa besar Allah Subhanahu wa taala ya. Pada pertemuan kemarin 2 bulan yang lalu mungkin ya, saya menggambarkan yang Rasulullah gambarkan ya tentang bagaimana Allah menciptakan malaikat hamalatul arsy ya. Yang antara jarak ujung telinga dengan pundaknya adalah perjalanan 700 tahun ya. Nggak usah ditanya bagaimana Allah SWT gitu ya. Itulah ciptaan Allah SWT gitu ya. Gue perhatian buruk, tentunya buah muraqabah ya. Bagi orang yang diberikan amanah itu akan melahirkan sifat amanah ya. Bagi orang yang diberikan tugas ya, maka dia akan melahirkan sifat amanah ya. Kalau dia merasa mendapatkan pantauan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati ya. Dia merasakan bahwa insya Allah setiap dirinya ya, setiap pemimpin ya pasti akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya ya. Jadi kalau dia diberi amanah, maka dia akan mengerjakan dengan semaksimal mungkin amanah itu ya. Pokoknya itu kita adalah melaksanakan amanah ya. Entah nanti hasilnya berhasil atau enggak ya, outputnya bagus atau enggak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah hanya menuntut kita beramal ya. Al dalam amanah yang mengamalkan amanah itu dengan sebaik-baiknya gitu.
Ya, karena pasti akan diminta oleh Allah SWT pertanggungjawabannya gitu. Ya. Nanti kalau nggak berhasil udah, yang penting itu tidak mengamalkan amanah itu kan. Nah, itulah buah dari muraqabah ya. Ya. Buah dari muraqabah adalah insya Allah ya kan, kita akan menjadi amanah ya dalam setiap amanat yang kita terima ya, dalam setiap ya, tentu saja lainnya adalah memberi ketenangan dan keamanan ya. Ya, salah satu muraqabah caranya adalah dengan banyak zikrullah ya. Ya. Itu adalah salah satu bagaimana menciptakan muraqabah ataupun merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub ya. Allah sampai mengabarkan dua kali dalam format redaksi yang berbeda bahwasanya orang-orang beriman hatinya akan tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati akan tenang itu. Ya. Jadi sebenarnya dua kalimat itu sama kan ya, tapi Allah ubah redaksinya ya. Sehingga kita insya Allah mudah-mudahan selalu dalam kondisi ingat Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ya. Dalam surat Hud ya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kedzaliman ya. Kedzaliman di sini adalah maksudnya adalah para sahabat waktu itu pada cerita penasihat di sini ya. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak pernah zalim ya? Ya. Untungnya Rasulullah menafsirkan dengan tafsir Quran bil Quran ya. Jadi Rasulullah merujuk pada perkataan Luqman Al-Hakim kepada anaknya ya. Inna syirka la dzulmun adzim, kata Rasulullah SAW ya, dengan menukil ayat yang sekarang dalam surat Luqman ya, bahwa kesyirikan adalah kedzaliman yang besar ya. Artinya tadi adalah barang siapa yang beriman dan tidak mencampurkan dengan kesyirikan, maka dia dalam kondisi aman ya, dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita lihat para hadirin bagaimana kisah-kisah muraqabah ya, adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin saya akan menceritakan bagaimana kisah Yusuf alaihissalam ya. Ya kan? Bisa dibayangkan bagaimana Yusuf mendapat godaan cobaan yang sangat luar biasa ya. Di dalam ruangan tertutup kemudian digoda oleh wanita yang sangat cantik ya, istrinya raja ya, Al-Aziz. Tapi Yusuf bisa menolak ya ajakan itu ya. Jadi bagaimana beliau mengatakan bahwa inna rabbi ahsana maswai innahu la yuflihul zalim ya. mengingatkan pada Zulaikha ya, agar dia jangan terus orang-orang yang zalim ya. Ya, karena dia adalah seorang istri raja tapi masih berbuat cara dan sebagainya ya. Dan Yusuf rela di penjara daripada tetap dalam istana tapi dalam bahaya itu ya. Dan ini termasuk salah satu dari 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah SWT adalah seorang laki-laki yang digoda perempuan ya kan? Dan bisa menolaknya gitu ya. Tapi jangan nunggu ini ya, ya. Takutnya nggak kuat gitu kan. Jangan nunggu digoda dulu gitu, cari yang lainnya gitu, cari yang 6 lainnya gitu ya. Takutnya mana yang goda saya nih itu kan, saya. Jadi cari jalan lainnya ya. Di antaranya adalah orang yang selalu hatinya terikat dengan masjid ya. Maka insya Allah dia termasuk orang yang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah SWT ya.
terikat dengan masjid, selalu ingat masjid ya. Ya, memakmurkan dalam arti dalam arti ma'nawiyah maupun dalam arti materi ya. Terikat dengan masjid. Jadi kisah. Kemudian kisah lainnya seperti yang masyhur ya, yaitu kisah 3 pemuda terjebak dalam gua. Ya. Ya inilah yang disebut dengan wasilah ya. Jadi wasilah itu ada 3 menurut ulama ya. Wasilah terhadap doa ya, dengan figur seorang ya, yaitu Rasulullah SAW ya. Kemudian dengan amal soleh, ini adalah hadisnya. Kemudian dengan doa ya. Jadi menggabungkan dua-duanya orang yang tiga orang dalam gua itu ya. Yang pertama ya, ini hadis Bukhari ya, tentang orang yang punya pegawai ya, kelupaan ngasih gaji ya kan? Ya kan? Kemudian gajinya itu diberikan kambing apa unta ya? Kambing ya, sampai beranak pinak dan banyak sekali. Pegawai ingat, kemudian diingat bahwa ini adalah gaji kamu ya. Sampai dia heran tuh, nah, kamu ngeliatin saya semacam itu. Enggak, ini gaji kamu. Maka diambil semuanya tanpa bekas apapun ya. Tanpa ucapan terima kasih apapun ya. Diambil semuanya gitu. Memang dalam Islam itu sangat seimbang para hadirin ya. Islam mengajarkan la nuridu minkum jazaan wala syukur ya. Jadi kalau kita ngasih orang itu jangan mengharapkan balasan. Bahkan juga kata syukuron. Terima kasih pun sebenarnya jangan ya. Ya. Jangan mengharapkan itu. Karena akan capek gitu. Kalau ngasih aja gitu ya. Ya. Itu aja nggak boleh, apalagi dalam surat Al-Mudaththir kita kemarin wala tamnun tastaksir ya. Apalagi kalau kita ngasih mengharapkan lebih banyak kita kembalinya ya. Itu sangat tidak beradab ya. Jadi terima kasih aja nggak boleh, ngucapin balasan juga nggak boleh ya. Tapi bagi orang yang dikasih itu sebaliknya, Islam mengajarkan, bahkan Rasul mengatakan jazakallahu khairan ya. Jadi kalau dikasih orang itu jangan terima kasih ya, karena nggak ada maknanya. Tapi jazakallahu khairan ya. Semoga Allah membalas yang lebih baik kamu. Doa gitu ya. Nah orang ini semacam itu ya. Jadi orang ini menerapkan ayat tadi mungkin ya. Walaupun ayat tadi belum turun di zaman itu mungkin ya. La nuridu minkum jazaan wala syukuran ya. Jadi ada timbal balik antara orang yang dikasih dengan orang yang ngasih. Anak kita juga harus diajarkan gitu para dirinya. Ya, karena sebenarnya kita tidak mengharapkan balasan anak pasti ya. Tapi diajarkan supaya mereka itu paling nggak doain lah gitu. Bentuk terima kasihnya doain. Ya, insya Allah kita tidak mengharapkan balasan dari anak kita ya. Paling kan doain ya, orang tuanya ya. Ya. Jangan malu-maluin orang tua itu yang lebih ini lagi ya. Nah kalau kamu nggak bisa dibalas itu minimal jangan malu-maluin lah gitu ya. Jangan maluin orang tua gitu. Ya, jadi paling minimalis ya doain ya. Ya. Setelah itu jangan malu-maluin mendoakan orang tuanya ya, karena itu adalah ini. Kemudian yang terakhir adalah yang kedua adalah seorang anak yang berbakti pada orang tuanya ya, yang tidak memberikan susu kepada selainnya setelah kecuali pada orang tuanya terlebih dahulu. Ya, waktu itu tidur orang tuanya, tapi dia menungguin sampai orang tuanya bangun. Dan yang ketiga adalah orang yang tadi juga sama pada dirinya, orang yang naksir pada sepupunya, kemudian sepupunya serta butuh uang, ya kan? Dan dia memberikan syarat, oke, nanti balasannya adalah kita berzina ya, gitu. Jadi semacam itu. Tapi ketika waktunya datang, orang itu takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semuanya akhirnya karena mereka merasakan buruk batu ya, adanya pengawasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jam berapa nih? Jam 6 ya?
Kemudian pengembala kambing dan penjual susu di masa Umar bin Khattab ya. Ini juga pelajaran yang luar biasa ya. Bagaimana seorang pengembala kambing yang tidak mau menjual kambingnya kepada Umar bin Khattab meskipun jumlahnya sangat banyak dan itu pasti tidak diketahui oleh tuannya. Fa'aina Allah ya. Ya, ini adalah jawabannya tidak basa-basi tapi dari lubuk hati yang sangat dalam ya. Begitulah gadis penjual susu yang dengan ibunya ya, yang ibunya mengatakan campur dengan air ya. Tapi dia mengatakan Umar telah melarangnya ya. Ibunya mengatakan Umar kan tidak melihat sekarang ya. Iya. Umar tidak melihat, tapi bagaimana dengan Robnya Umar, dengan Tuhannya Umar bin Khattab ya. Dan anak ini seperti yang kita ketahui adalah menjadi nenek moyangnya Khalifah ya, Khalifah Umayyah ya, yaitu Umar bin oh iya, namanya itu ya. Saya kira manggil saya. Umar bin Abdul Aziz ya. Ini saya kutip beberapa perkataan para ulama ya tentang muraqabah dua ya. Seperti Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya hendaknya Anda memiliki sifat muraqabah terhadap zat yang tidak tersembunyi baginya apapun. Hanya kalian memiliki sifat roja terhadap zat yang maha memenuhi setiap janjinya. Jadi seperti tadi saya ulas dari surat Qaf ya, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, atau dalam surat Al-Mujadalah tadi ya, bahwasanya ma yakun min najwa salasatin illa huwa rabbihum dan seterusnya ya. Jadi tidak ada yang lepas daripada pantauan Allah SWT dan juga tetap punya sifat roja ya, berharap terhadap Allah SWT ya, terhadap janjinya ya, meskipun mungkin dalam keadaan yang sangat sulit ya. Kemudian juga perkataan Imam Ahmad bin Hanbal adalah jika suatu saat engkau sendiri maka janganlah katakan aku sedang sendiri menyepi, tapi katakanlah ada zat yang selalu mengawasi ya. Karena tidak ada yang tersembunyi apapun dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan juga perkataan Ibnu Atha bahwa adarut ta'at adalah muraqabatul haq ala dawamil awqat ya. Bagaimana muraqabah yang utama adalah muraqabah kepada al-haq dari Allah SWT dengan ataupun sepanjang waktunya ya. Sepanjang waktu-waktu kita bermuraqabah kepada Allah SWT. Yang terakhir adalah kita sifatnya terbalik ya, kesimpulannya ya. Bagaimana kita melakukan muraqabah kepada Allah SWT ya. Ini supaya ingat ya. Yang pertama tadi saya singgung bahwasanya bagaimana kita mengenali Allah SWT ya, dengan keagungan dan kekuasaannya ya. Ya tadi tentu dengan banyak mencari ilmu ya, kira pada sama-sama ya, mengaji dan sebagainya ya, sehingga kita bisa merasakan kekuasaan dan keagungan Allah SWT ya, merenungkan dan sebagainya ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun ya, pada dirimu sendiri itu ada ayat-ayat Allah SWT ya. Apa kamu tidak melihat ya? Nah kita kan sering itu ya bahwa pada diri kita itu ada kekuasaan Allah SWT yang sangat luar biasa, tapi kita kadang-kadang tidak bisa merenungkan itu ya. Nah, kalau kita ingin menciptakan itu, maka kita mulai merasakan membiarkan diri kita ya, sehingga merasakan adanya pengawasan Allah SWT ya. Sering mendengarkan nasihat yang mengingatkan kita kepada pengawasan Allah SWT ya.
Jadi bagaimana kita sering mendengarkan nasihat-nasihat dari teman kita mungkin ya, dari ulama dan sebagainya ya, supaya kita bisa mendapatkan masukan ya, masukan dari mereka ya, yang mungkin pada hal lain kita tidak bisa mendapatkannya ya. Ya dulu para sahabat ya, saya mencatat di sini bagaimana mereka itu mendekati guru-guru mereka misalnya semacam itu untuk mendapatkan nasihat dari orang-orang soleh ya. Ya. Seperti misalnya perkataan Abdullah bin Mubarak ya, jika kami mendapatkan sesuatu maka kita mendatangi Fudail bin Iyad ya. Fudail bin Iyad adalah seorang ulama ya, ulama besar. Dan jika kami memandang Fudail bin Iyad maka kami akan semakin sedih dan merasa diri penuh kekurangan ya, karena ibadahnya Fudail bin Iyad yang sangat luar biasa ya. Ibnu Qayyim dan temannya juga mengatakan demikian ya. Jika kami ada masalah maka kami mendatangi gurunya yaitu Ibnu Taimiyah ya. Ya, untuk mendapatkan masukan dari beliau ya. Jadi pada para hadirin yang berbahagia ya, kita juga mungkin diharapkan semacam itu ya. Makanya ada program misalnya kunjungan syekh ya, kunjungan guru dan ulama dan sebagainya ya. Mungkin baru jadi di Jogja dan sebagainya kita ngadain semacam itu supaya mendapatkan masukan ataupun yang lainnya ya, kalau terhadap orang-orang yang mendapat kelebihan dari Allah SWT ya. Dan hendaknya sebenarnya bagi kita para hadirin ya, kalau kita sering mendengarkan nasihat dan juga belajar kehidupan salaf-saleh, harusnya kita terhindar dari sifat futur ya, terhindar dari sifat malas sebagainya ya. Bahkan insya Allah kita merasakan muraqabah dari Allah SWT ya. Seperti sahabat pernah di sini Allah SWT, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatumullah ya, wa fikum rasuluh ya, wa may ya'tasimillah faqad hudiya ila siratal mustaqim ya. Bagaimana kamu akan menjadi kafir sementara kamu selalu dibacakan ayat Allah SWT, wa fikum rasuluh ya, dan di tengah-tengah kamu itu ada rasul ya, ada rasul ya. Ada para hadirin, kalau kita tarik sekarang ya, kita selalu dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis sebagainya, dan di tengah kamu ada orang-orang baik. Kenapa kamu bisa kafir itu? Kenapa kamu bisa futur dan sebagainya ya. Harusnya kita saling menguatkan ya, saling memanfaatkan untuk supaya kita tetap berkondisi soleh ya, dan muraqabah itu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin ya. Allah juga memberitakan kepada kita supaya tetap selalu bersama orang-orang yang benar ya. Jadi cari teman adalah orang-orang semacam itu supaya kita tidak terjerumus ataupun futur dan sebagainya. Menjauhi sifat dan perbuatan yang membuat seorang larut dalam syahwat dan sebagainya, ini juga perlu kita hindari ya. Mungkin karena kita sekarang ada namanya setan gepeng ya, HP ya. Makanya kita harus mengelola HP itu dengan baik ya, supaya jangan tergoda melalui setan gepeng itu ya. Dikelola dengan baik supaya kita yang menguasai setannya itu ya, bukan setan yang menguasai kita ya. Dan tentunya yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus menerus ya, supaya memberikan hidayah, kekuatan dan sebagainya ya. Demikian para hadirin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya terutama bagi diri saya pribadi, bagaimana kita menjalankan hidup terakhir ini ya, menjelang kematian kita selalu merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sehingga insyaallah kita bisa mengelola amal ibadah kita ya, dan insyaallah mudah-mudahan kita wala tamutunna illa wa antum muslimun ya, kita tidak akan mati kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan semacam itu para hadirin ya. Amin ya rabbal alamin. Wa lakumikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.